warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Subajo, perkenalkan nama saya Janet Cecitri Pontororing. Saya peserta seleksi tenaga kesehatan teladan kategori dokter umum tahun 2022. Saya bekerja sebagai ASN di Puskesmas Perawatan Sulamadaha selama 11 tahun. Saya membuat makalah yang berjudul Chatting, Cegah Stunting dalam rangka percepatan penurunan angka stunting balita di wilayah kerja Puskesmas Perawatan Sulamadaha. Alasan saya membuat makalah yang berjudul Inovasi Chatting, Cegah Stunting ini didasari dari latar belakang di mana masalah kekurangan gizi pada anak balita di bawah 5 tahun yang tergolong sangat tinggi di Indonesia, yaitu salah satunya stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang sehingga anak terlalu pendek untuk usianya, terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupan mulai dari janin sampai anak berusia 23 bulan. Mengapa? Karena periode 1000 hari pertama kehidupan ini disebut pula sebagai periode emas untuk melakukan pencegahan atau koreksi masalah stunting. Kekurangan gizi bila terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir. Akan tetapi, kondisi stunting akan baru nampak setelah bayi berumur usia 2 tahun. Gejala-gejala pada anak stunting yaitu anak berbadan lebih pendek untuk usianya, proporsi tubuh cenderung normal, tetapi anak tampak lebih muda atau lebih kecil untuk usianya, serta berat badan lahir rendah untuk anak seusianya, serta pertumbuhan tulang tertunda. Stunting memiliki dampak jangka pendek dan jangka panjang. Dampak jangka pendek stunting adalah berkurangnya kemampuan kognitif, sedangkan dampak jangka panjang yang tidak tertangani dengan baik akan mengakibatkan penyakit infeksi dan penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes mellitus, obesitas maupun kanker. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 22 tentang percepatan penurunan stunting dan terdapat lokasi fokus integrasi. Target penurunan stunting dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2022 tentang RPJM tahun 2020-2024 adalah 27,7% balita di Indonesia yang mengalami stunting. Sasaran targetnya adalah menurunkan prevalensi stunting pendek dan sangat pendek pada anak di bawah 2 tahun menjadi 14% dengan perlibatan lintas sektor. Dukungan kebijakan regulasi yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Wali Kota Ternate Nomor 59 Tahun 2021 tentang penetapan kelurahan lokus pencegahan dan penanggulangan stunting Kota Ternate tahun 2022. Wilayah kerja Puskesmas Perawatan Sulamadaha masuk dalam target lokus stunting 10 kelurahan tahun 2023, yaitu Kelurahan Tobololo, Kecamatan Ternate Barat. Balita stunting di Kota Ternate tahun 2022 terdapat 202 balita stunting. Balita stunting yang ada di wilayah kerja Puskesmas Perawatan Sulamadaha adalah 14 orang, di mana 5 baduta dan 9 balita. Beberapa faktor yang menyebabkan kejadian stunting adalah yang pertama, praktek pengasuhan yang kurang baik, termasuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelumnya,
pada masa kehamilan dan setelah melahirkan. Kedua, masih terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC atau pelayanan kesehatan ibu selama kehamilan PNC atau pelayanan setelah melahirkan. Ketiga, masih kurangnya akses rumah tangga atau keluarga pada makanan bergizi. Keempat, kurangnya akses air bersih dan sanitasi lingkungan termasuk jamban sehat. Yang kelima, masih kurangnya pengetahuan tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Cukup sekian makalah saya tentang inovasi chatting atau cegah stunting. Semoga dengan adanya inovasi chatting cegah stunting ini, dengan harapan adanya percepatan penurunan angka balita stunting di wilayah kerja Puskesmas Perawatan Sula Madaha. Ayo cegah stunting untuk Indonesia lebih keren.